Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, teman-teman calon ahli ilmu, ahli Quran yang insya Allah kelak akan bertebaran di muka bumi Allah, mengajak orang-orang untuk semakin dekat kepada Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin, hari ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat untuk mendengar, nikmat untuk bernafas, dan nikmat-nikmat lainnya yang niscaya tidak akan sanggup kita menghitungnya satu persatu. Karena apa? Karena saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka sudah seharusnya kita bersyukur terhadap setiap apa yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada manusia terbaik sepanjang zaman, teladan terbaik untuk kita, Nabi yang sangat mencintai umatnya, satu-satunya Nabi yang kelak di hari kiamat akan memberikan syafaat untuk kita, yaitu Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang Ustazah cintai karena Allah, tadi pagi Ustazah mendapatkan kabar kalau Zamzam sedang sakit. Semoga teman-teman yang lainnya dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, Zamzam sedang diuji oleh Allah dengan nikmat sakit. Mari kita doakan ya teman-teman. Irfa'u aidiakum. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa isfi zamzam anta syafi la shifaa illa shifauka shifaa la yughadiru saqaman. Amin Allahumma amin. Nah teman-teman, insya Allah hari ini kita akan kembali sama-sama belajar. Nah untuk mengawalinya, persiapkan bahwa diri teman-teman pastikan sudah dalam keadaan duduk rapi, siap mendengarkan, dan siap sabar untuk menjaga adabnya. Semoga dengan adab yang baik, Allah berikan pemahaman yang baik pula kepada kita, dan Allah tambahkan ilmu kepada kita. Sekali lagi, kita jaga adab yang baik. Nah, untuk menambah keberkahan belajar kita awali dengan membaca doa thalabul ilmi. Irfa'u aidiakum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan rizkikanlah kepadaku pemahaman yang baik. Amin Allahumma amin. Teman-teman yang Ustazah cintai karena Allah, hari-hari sebelumnya kita sudah belajar tentang tanah sebagai proses penciptaan manusia, asal mula penciptaan manusia. Tanah menggambarkan penyesalan orang-orang kafir, dan terakhir adalah tanah sebagai tempat kembali kita. Insya Allah kita akan belajar tentang tanah sebagai siksaan atau sebagai azab. Hal tersebut tercantum dalam Quran surah Al-Fil ayat 4. Ustazah bacakan ya terjemah perkataannya, nanti teman-teman ikuti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tarmihim, yang melempari mereka, bihijaratin, dengan batu, min sijil, dari tanah yang terbakar. Satu kali lagi. Tarmihim, yang melempari mereka, bihijaratin, dengan batu, min sijil, dari tanah yang terbakar. Dalam ayat tersebut, siapa ya yang dilempari dengan batu yang berasal dari tanah yang terbakar? Ada yang tahu?
Dia adalah Raja Abraha dan pasukan gajah. Begini kisahnya. Raja Abraha adalah salah seorang raja dari negeri Yaman. Suatu ketika, dia membangun sebuah gereja yang sangat besar, sangat tinggi. Orang-orang menyebutnya gereja tersebut bernama atau diberi nama Qulais karena saking tingginya, besar dan sangat tinggi. Gereja tersebut dinamai gereja Qulais. Nah, setelah gereja tersebut jadi, Raja Abraha memerintahkan seorang jenderal perangnya untuk mengabarkan ke Jazirah Arab supaya orang-orang semuanya datang mengunjungi gereja Qulais. Raja Abraha mewajibkan seluruh orang untuk berkunjung ke gereja Qulais. Mendengar hal tersebut, salah seorang yang dia memuliakan Ka'bah merasa tidak senang. Suatu malam, dia pergi ke Qulais dan dia melakukan sebuah hal yang sangat membuat Raja Abraha marah. Ustazah ulangi lagi ya. Mendengar kabar bahwa Raja Abraha mewajibkan seluruh orang untuk mengunjungi Qulais, seorang ahlun nas, yaitu yang dia sangat memuliakan Ka'bah, dia mendatangi Qulais dan dia mengotori Qulais. Dia membuang kotoran di dalamnya. Dan diriwayatkan bahwa dia membalurkan kotoran tersebut ke dinding-dinding gereja Qulais. Tentu hal tersebut membuat Raja Abraha sangat marah. Akhirnya Raja Abraha mengetahui bahwa orang yang melakukan hal tersebut adalah orang yang berasal dari Mekah. Akhirnya Raja Abraha mengumpulkan pasukan termasuk pasukan gajah yang dipimpin oleh Mahmud, gajah namanya Mahmud. Disiapkan semuanya untuk menyerang Mekah, untuk menyerang atau merobohkan Ka'bah. Setelah mendengar bahwa Raja Abraha dan pasukan gajah akan menyerang Mekah, mereka berniat buruk ingin merobohkan Ka'bah. Suku-suku Arab ada yang mencoba menghalangi mereka supaya tidak sampai ke Mekah. Salah satunya adalah suku yang dipimpin oleh Dzunawar. Tetapi saat mereka menghalangi pasukan Abraha dan pasukan gajah, mereka kalah. Akhirnya Dzunawar ditawan atau ditahan oleh Abraha dan pasukannya. Nah, di pintu masuk kota Mekah, Abraha dan pasukan gajah mereka mendirikan tenda-tenda. Dan di sana mereka mulai menakut-nakuti penduduk Mekah. Di antara yang mereka lakukan adalah merampas hewan-hewan ternak atau gembala-gembala milik penduduk Mekah. Dan di antara yang dirampas adalah 200 ekor unta milik Abdul Muthalib. Teman-teman tahu ya siapa Abdul Muthalib? Dia adalah kakeknya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu Abdul Muthalib adalah Raja Mekah. Mengetahui bahwa Raja Abraha dan pasukannya sangat siap untuk menyerang dengan pasukan dengan kekuatan yang sangat besar, dengan gajah-gajah yang terlatih, Abdul Muthalib dan tokoh-tokoh di Mekah mereka bermusyawarah. Mereka berpikir bahwa mereka tidak punya kekuatan untuk menyerang balik atau untuk mengalahkan Abraha dan pasukannya. Kemudian singkat kisahnya, Abdul Muthalib bertemu dengan Raja Abraha. Nah,
Saat mereka bertemu, Raja Abraha bertanya, "Apa yang kau inginkan?" Abdul Muthalib menjawab, "Pasukanmu telah merampas gembala-gembala milik penduduk Mekah. Dan salah satunya adalah 200 ekor unta milikku. Maka aku ingin engkau mengembalikan untaku dan gembala-gembala milik penduduk Mekah yang telah kalian rampas." Mendengar jawaban dari Abdul Muthalib, Raja Abraha marah. Kenapa? Karena dia berpikir awal mula Abdul Muthalib datang menemui dia adalah untuk meminta agar Raja Abraha tidak menyerang Ka'bah, tidak menyerang Mekah. Tetapi justru Abdul Muthalib meminta haknya, meminta unta miliknya. Kemudian saat mengetahui bahwa Raja Abraha marah dan menjawab keheranannya, bertanya tentang keheranannya, Abdul Muthalib berkata, "Unta-unta yang engkau rampas bersama pasukanmu adalah milikku dan milik penduduk Mekah. Maka kami sebagai pemiliknya meminta hak kami, meminta milik kami untuk dikembalikan. Dan Ka'bah dia punya pemilik. Allah yang memilikinya dan Allah yang akan menjaganya." Raja Abraha dengan sombongnya berkata, "Pemilik Ka'bah tersebut tidak akan mampu mencegahku untuk merobohkan Ka'bah." Benarkah demikian bahwa Raja Abraha dan pasukannya tidak akan kalah, akan tetap berhasil untuk merobohkan Ka'bah? Ternyata tidak, teman-teman. Setelah Abdul Muthalib menyuruh memerintahkan semua penduduk Mekah untuk berlindung ke puncak-puncak gunung yang berada di sekitar kota Mekah akhirnya kosong. Dan Abraha bersama pasukan gajahnya mulai mendekat ke Ka'bah. Tetapi Zunafar, tadi ya yang ketua suku yang ditawan oleh Raja Abraha, dia mendekati Mahmud, mendekati pemimpin gajahnya. Dia membisikkan ke telinga Mahmud, "Hai Mahmud, duduklah. Ini rumahnya Allah yang mulia. Kamu ke asalmu, ke Yaman." Zunafar berkata lagi. Dia ulangi lagi bisikannya, "Hai Mahmud, duduklah. Ini rumahnya Allah yang mulia." Dan apa yang terjadi? Dengan kuasa Allah, gajah tersebut pun akhirnya duduk. Karena Mahmud ini adalah ketua gajah-gajah, maka gajah-gajah yang lain pun ikut duduk, teman-teman. Mengetahui hal tersebut, para pawang gajahnya, mereka menyakiti gajah-gajahnya. Dipukul-pukul. Sampai ada yang berdarah, sampai ada benda yang mereka masukkan ke dalam telinga gajah. Supaya apa? Supaya gajahnya berdiri dan berangkat untuk merobohkan Ka'bah. Tetapi dipukul sekeras apapun, gajah tersebut tetap duduk. Nah, tapi ketika gajahnya diarahkan untuk kembali ke tempat asalnya, yaitu ke Yaman, gajah-gajah itu berdiri dan mereka mau untuk pergi. Tetapi saat dibelokkan untuk mereka menuju ke Ka'bah, gajah-gajah itu langsung duduk. Berulang kali dilakukan seperti itu. Gajah-gajah ini tidak mau berdiri untuk menuju ke Ka'bah. Maha kuasanya Allah. Masya Allah. Nah, kemudian tidak berhenti dari situ. Kemudian Allah kirimkan burung yang berbondong-bondong.
atau yang berkelompok-kelompok. Setiap burung membawa 3 buah batu. Dua batu disimpan di kakinya, dan 1 batunya disimpan di paruh. Nah, semuanya yang terkena batu yang berasal dari tanah yang terbakar, mereka akan hancur seperti daun yang dimakan oleh ulat. Tubuh mereka rontok, teman-teman. Dengan lemparan batu yang diriwayatkan batunya kecil, tetapi Allah Maha Kuasa. Dengan sekecil apapun benda, ternyata Abraha dan pasukannya, mereka dibinasakan oleh Allah. Allah balas keburukan, niat buruk Abraha dan pasukannya untuk merobohkan Ka'bah. Allah balas dengan keburukan. Allah balas mereka dengan sesuatu yang sangat mengerikan. Batu-batu yang menembus ke dalam tubuh mereka, menghancurkan tubuh mereka. Na'udzubillahi min zalik. Sekian kisah singkat dari Quran Surah Al-Fil ayat keempat. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari hal tersebut. Nah, di antara pelajaran yang kita ambil dari kisah tersebut adalah semua yang kita miliki, semua kita, segala sesuatu ada dalam kekuasaan Allah. Semuanya Allah yang mengendalikan. Semuanya Allah yang mengatur. Jika semua orang berkumpul untuk menyakiti kita, untuk mencelakai kita, tetapi jika Allah menjaga kita, maka semua orang yang sangat banyak yang akan mencelakai kita tidak akan berhasil. Karena sekali lagi, semuanya adalah milik Allah, semuanya ada dalam kekuasaan Allah. Pelajaran selanjutnya adalah Allah adalah sebaik-baik pemberi balasan. Sekecil apapun amal yang kita lakukan saat di dunia, pasti akan Allah balas. Nah, jika amalan kita baik, maka balasan yang kelak kita terima adalah kebaikan pula. Namun, apabila perbuatan kita adalah kejelekan, keburukan, maka kelak jika kita tidak bertaubat, Allah akan membalasnya dengan keburukan pula. Nah, teman-teman, nanti ingin dibalas dengan kebaikan atau keburukan? Kalau kita ingin mendapat balasan yang baik, dan itu selama-lamanya, kebaikan selama-lamanya, maka perbuatan apa ya yang kita lakukan saat kita hidup di dunia? Silakan teman-teman jawab bersama ayah bunda ya. Nah, sekian dari Ustazah. Semoga Allah menjaga kita. Jangan lupa kita selalu berdoa memohon perlindungan kepada Allah. Ya. Kita tutup hari ini, belajar hari ini dengan membaca doa akhirul majlis. Irfa'u aydiyakum. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin Allahumma amin. Yang benar adalah datangnya dari Allah, kesalahan dari diri Ustazah sendiri. Jazakumullah khairan. Wallahu minkum. Wallahualam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi